Jadi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya itu spesifikasi itu ada lem ya, silen, kemudian cairan apa minggu lalu cairan penghilang salju ya, kemudian spesifikasi kuantitatif itu penjerap air pada knalpot ya. Jadi masih bahan-bahan semua ya. Hari ini saya akan berikan contoh untuk spesifikasi alat ya. Oke, kita mulai. Jadi kita akan membuat spesifikasi water purifier. Water purifier berarti alatnya akan menghasilkan air ya. Air yang bisa diminum. Tidak cuma menjernihkan ya, tapi membuat air selain jernih berarti dia aman untuk diminum ya. Oke. Untuk siapakah alat ini? Di sini disampaikan eh, penggunanya adalah petualang alam bebas atau mungkin pendaki gunung begitu ya. Atau bisa pula digunakan untuk orang yang bekerja sebagai surveyor di alam terbuka ya. Nah, orang-orang ini akan bekerja cukup lama di hutan misalnya ya, dan membutuhkan air minum. Nah, kalau berhari-hari bekerja membawa air minum yang banyak tentu saja menyulitkan ya. Nah, kemudian diinginkan ada alat ya untuk membuat air minum ketika sedang ada di alam bebas. Nah, sumber airnya dari mana? Ya, air alam. Air alam kemungkinan ya selain mengandung padatan terlarut juga mengandung mikroba ya. Nah, sehingga alat ini diharapkan bisa menghilangkan mikroba pula. Nah, tugasnya adalah buatlah water purifier untuk orang-orang ini gitu ya. Nah, ini adalah hasil interview ya. Hasil interviewnya ini macam-macam ya syarat-syarat water purifier. Yang pertama apa Mas ini? Produce safe water. Apa artinya? Yuk, Mas, Menghasilkan air yang aman. air yang Aman. Aman, Bu. aman untuk diminum ya. Air aman untuk diminum. Like and small. Kecil dan like itu apa? Ringan. Ringan ya, karena mau dibawa-bawa, digendong-gendong, diransel gitu ya. Nah, ini hasil wawancaranya pengennya yang ringan dan kecil. Fast acting. Apa artinya fast acting? Yuk, direspon dari sana. Instan atau cepat penggunaannya. Oh, cepat ya. Alat ini bisa bekerja dengan cepat. Ya. Long lifetime. Long lifetime. Adip, apa jawabmu? Adip? Adip ada Pemak- enggak? Pemakaiannya bisa lama. Lama ya, tidak gampang rusak. Require no power source. Artinya apa artinya Mbak Hanum? Ayo perlihatkan wajahmu Mbak Hanum Mizati. Halo Mbak Hanum, Ibu panggil ini. Ada enggak Hadir, orangnya? Bu. Coba wajahmu mana? Mana? Di wajahmu. Hadir, Bu. Iya, require no power artinya apa? Mas Krisna, apa artinya require no power source? Krisna Yuda, Hadir, Bu. perlihatkan wajahmu. Mana wajahmu?
Ibu pengen lihat wajahnya mahasiswa yang sedang kuliah satu persatu ya. Kresna, apa jawabannya? Nih, Tidak membutuhkan sumber daya, Bu. ya tidak membutuhkan listrik. Di tengah hutan itu nggak ada listrik gitu ya. Nah, chip reusable, apa artinya? Mas Zul Ikro, ada ndak orangnya? Ada, Bu. Apa kui? Murah dan bisa terus dipakai. Oke, improve, apa itu berikutnya? Improve, Tidak berbau. oke, air yang dihasilkan dari alat ini bisa tidak berbau. Ini adalah hasil wawancara ya. Pura-puranya ini kan wawancara, sudah wawancara. Nah, kemudian buatkan spesifikasi water purifier berdasarkan hasil wawancara ini ya. Buatkan ya. Nah, mari kita buat spesifikasinya ya. Ini kan baru hasil wawancara ya. Nah, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif ini ya. Nah, mari kita lihat untuk membuat spesifikasi kualitatif maupun kuantitatif. Ini yang kuantitatif ya, bagian paling atas. Nah, jadi kan tadi long lifetime ya, reusable gitu ya. Nah, itu kan parameter kuantitatif harus dijawab dengan secara kuantitatif, enggak cuma kualitatif. Nah, kita harus membuat asumsi dulu kalau orang bekerja di hutan atau grup pendaki gunung itu tentunya akan bekerja berkelompok ya, tidak sendirian ya, umumnya ya. Oke. Lah berapa per kelompoknya? Nah, ini asumsinya 2 sampai 4 orang. Kemudian kita juga perlu tahu ya. Kalau tadi itu kan namanya masih ill-defined problem. Sekarang kita mau membuat yang final ya. Ya, sehingga dengan data-data ini, dengan informasi ini nanti kita bisa membuat spesifikasi. Ya, bisa seminggu, bisa 2 minggu ya orang bekerja di hutan. Ya, ini dibuat yang maksimalnya 2 bulan gitu ya, 60 hari. Kemudian sehari itu orang membutuhkan air berapa? Air minum itu tidak cuma untuk minum maksudnya, tapi untuk membuat makanan juga. Misalnya membuat Indomie gitu ya, membutuhkan air. Jadi airnya untuk membuat Indomie jangan air yang dari sungai. Jadi air yang sudah aman. Nah, mari kita buat kalau begitu. Kapasitasnya jadi berapa? Ini kuantitatif ya. Kapasitasnya alat ini berapa tadi? 4 orang ya. 4 orang. Digunakan 4 orang. Satu harinya membutuhkan 5 liter per orang per hari kan begitu nggih? Terus dikalikan kita ambil yang paling lama 60 hari. Kalau begitu harinya hilang toh Mbak. Orangnya juga hilang, berarti alat harus menghasilkan air berapa? Silahkan dikalikan Mbak dan Mas. 44 kali 5 kali 60 berapa? Yo, silahkan dikalikan. Mbak Nur. Mbak Nur Mas saya berapa hasilnya? Atau Levania berapa hasilnya? 4 kali 5 kali 60? Kok diem aja? Ayo yang lain. 1.200 liter, Bu. Nah, 1.200, Bu. Hah? Nah, 1.200 liter ya. Ini hitungan realnya begini. Nah, untuk itu kemudian dibuat kapasitasnya itu agar aman. Ya, artinya aman apa? Agar si alat itu tetap bisa bekerja dengan baik, tidak rusak saat
orang-orang ini sedang berada di hutan. Jadi jangan dipas 1.200 dinaikkan. Di sini dinaikkannya jadi 2.000 liter. Untuk memastikan alatnya tidak rusak selama dipakai di hutan. Ada pertanyaan? Nah, ini pertama. Kedua, tadi fast acting ya. Yang ini jawab long life time. Ini menjawab fast acting. Nah, kecepatannya berapa? Ini harus baca literatur ya. Alat ini harus menghasilkan air dengan kecepatan berapa? Kalau di sini sudah menurut literatur, menurut survei sana sini, diharapkan kecepatannya 1 liter per menit ya. Karena 1 hari itu dibutuhkan berapa? 4 kali 5 liter ya, 4 orang kali 5 liter per orang ini nggak usah pakai ini, per hari. Jadi butuh 20 liter per hari. Nah, kira-kira gimana kalau lambat 20 liter ya? 20 liter jangan kemudian 5 jam netes-netes kecil gitu ya. Ya nanti kehausan ya. Kehausan airnya belum siap. Nah, ini masih harus lihat ya, harus lihat literatur ya. Oke. Kemudian tadi like and small. Nah, ini 1 kilo itu sudah lumayan berat bukan? Nah, 1 kilo volumenya 1 liter saja ya, agar bisa masuk tas di punggung begitu ya. Oke, kemudian tadi save water. Save water. Peraturan kesehatannya itu menyatakan harus mampu menghilangkan 99,9. Jadi hampir nol toh ya. Nah, ini menjawab save water. Ini tadi menjawab yang cheap. Harus dikasih harga. Nah, kalau di Indonesia jadi berapa juta ini, Mas? $100 itu berapa juta, Mas? Mbak, Sekitar 1,6, Bu. 1,6 juta. Apakah murah atau tidak? Ini memang ini di negerinya Pak Kasel tidak mahal ya, 1,6 juta itu katanya gitu ya. Karena ini menjawab apa? Chip ya. Kemudian ini syarat-syarat lain harus bisa bekerja sampai ketinggian 7.000 meter, harus bisa bekerja pada tekanan rendah karena semakin tinggi permukaan itu tekanannya semakin rendah. Nah, ini adalah alur bagaimana membuat spesifikasi ya. Suatu alat baik spesifikasi kualitatif maupun spesifikasi kuantitatif. Kuantitatifnya yang nomor 1, yang paling atas ya. Jadi alat berkapasitas 2.000 liter itu maksudnya bukan volumenya 2.000 liter loh ya. Artinya alat bisa menghasilkan 2.000 liter air siap minum tanpa rusak. Ini namanya kapasitas. Di sini maksudnya di sini itu ya. Nah, ini semua yang sudah saya sampaikan tadi dibuat list seperti ini. Laju produksi, menghilangkan bakteri, harga ya, menghilangkan bau dan rasa. Inilah spesifikasi water purifier yang diinginkan for traveler. Ada pertanyaan sampai di sini, Ibu tunggu.
Belum ada, Bu. Nggak ada pertanyaan? Belum, Bu. Kalau tidak ada, ini adalah materi terakhir dari NEET ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana melakukan atau menggali keinginan konsumen, customer, sampai membuat spesifikasi. Tugasnya sudah saya tuliskan di apa? Di Sepada di pertemuan 3 ya. Pada di pertemuan 3 tugasnya dikumpulkan minggu depan ya, secara luring ya. Kalau ada trouble bisa disampaikan ke Ibu ya. Misi, Bu, mau bertanya. Ya, Untuk kelas yang pengganti itu, semuanya itu sepadanya itu di iniin hari Senin, Bu. Padahal ada yang hari Selasa, ada yang hari ini. saya Itu panggil bagaimana nanti. ya? Nanti saya Oh ya, panggil langsung. oh ya, siap. Makasih, Bu. Ya, nanti saya panggil langsung di akhir kuliah. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu ide. Share sudah bisa saya baca? Sudah, Bu. Sudah dibaca ya. Kenapa saya tanya kadang-kadang Zoom saya ini share-nya nggak jalan. Bisa dilihat tapi nggak jalan. Ini jalan ya? Kalau saya enter, yang enter ya. Oke. Baiklah, topik berikutnya adalah idea. Jadi setelah spesifikasi dibuat ya, langkah berikutnya adalah mencari ide bagaimana caranya membuat ya. Kita akan lanjut dengan idea. Ini adalah cerita tentang pengalaman beberapa perusahaan terkemuka dunia tentang idea ya. Ini saya bacanya ya di buku Kasler ya, di bab 3 di bagian awal. Di halaman, kalau di saya itu di halaman 43 ya. Nih, Anda mengenal perusahaan DuPont? Siapa yang mengenal perusahaan besar dunia ini, DuPont? Putri, tahukah Mbak Putri Divi? Putri Divi itu. Mbak Frista? DuPont itu ahli di bidang apa? Novela? Mungkin tahu Novela Carissa? Coba tunjukkan wajahmu. Kalau apa? DuPont itu ahli di bidang apa? Atau ada yang tahu mahasiswa yang lain? DuPont itu ahli di bidang apa? Prista Senja, mana wajahmu, Mbak? Hadir, Bu. Iya, saya. Kalau DuPont itu ahli di bidang apa, Mbak? Industri kimia sama manufaktur, bukan? Manufaktur. Kita tidak sedang belajar industri manufaktur. Ya, DuPont ahli apa? Yang lain siapa tahu?
Zul Ikro tahu kan? Zul, di mana kamu, Zul? Di asrama, Bu. Oh, DuPont ahli di bidang apa? Intan tahu nggak Intan? Wajahmu mana Mbak Intan? Nggak ada. Berarti cuma Zoom-nya aja dihidupin, orangnya nggak ada. Halo Mbak Intan, Ibu panggil dari sini ini ya. Nggak ada bener ini ya. Mbak Mega, ada nggak Mbak Mega? Ada, Bu. Intan nggak ada. Kalau saya panggil berkali-kali nggak ada, nanti saya coret di kehadiran. Mbak Mega, apa jawabanmu? DuPont itu ahli di bidang apa? Elektronik mungkin, Bu. Apa? Elektronik Elektronik. industri. Waduh, kita itu sedang cerita tentang produk kimia. Pastinya ya produk kimia. Oke, DuPont adalah ahli polimer di dunia ya. Pemimpin produk-produk polimer berteknologi tinggi. Salah satunya kalau Anda beli panci Teflon itu ya, yang paling lama itu mereknya dari DuPont. Kalau sekarang sudah banyak merek-merek yang lain. Nah, ini ceritanya perusahaan DuPont. Perusahaan DuPont mengatakan untuk menghasilkan satu produk yang sukses di pasaran ya. Jadi produk yang kita diceritakan oleh perusahaan ini tentu saja produk yang sukses di pasaran. Memerlukan 300 ide. Jadi atau dihasilkan dari 300 ide ya. Nah, jadi human source of idea ya, idenya manusia ya. Nah, jadi tidak satu ide terus langsung laku keras di pasaran, tidak semudah itu ya. Perusahaan-perusahaan besar itu menghimpun ide ya, menghimpun ide dari ahli-ahli ya, nah, atau dari karyawannya atau dari timnya gitu ya. Lain halnya dengan perusahaan 3M. Mahasiswa kenal dengan perusahaan 3M? 3M juga perusahaan besar dunia. Hafiz Muhammad, 3M perusahaan apa? Atau ahli di bidang apa? Setahu saya 3M tuh perusahaan yang bergerak di bidang adhesif gitu, Bu, seperti lem-leman gitu bukan, Bu? Oh ya, salah satunya ya, 3M itu leading di bidang stationery ya. Ya, tidak cuma lem-leman, tidak cuma double tape dan sebagainya ya, tapi produk-produk stationery. Kalau Anda ke toko buku ya, peralatan alat tulis memang di sana tersedia berbagai macam produk 3M. Oke, kalau Zeneca and Pfizer itu pasti sudah kenal ini ya. Ini perusahaan yang ahli di bidang apa? Mbak Nur Aisyah. Ada enggak Mbak Nur Aisyah? Ada, Bu. Mana wajahmu? Kan saya tanya wajahmu juga. Ibu aja memperlihatkan wajah ya, mahasiswa harus bisa memperlihatkan wajahnya. Mana Mbak Nur Aisyah? Wajahmu yang mana? Nah, Zeneca and Pfizer itu ahli di bidang apa? Vaksin atau kesehatan. Ya, salah satunya vaksin. Ya, jadi di bidang kesehatan ya, baik itu obat-obatan, vaksin maupun alat-alat kesehatan. Itu kompres kalau dulu kita sakit panas dikompresnya pakai handuk yang dikasih air dingin ya. Kalau sekarang kan tinggal membeli ya. Nah, Zeneca and Pfizer memerlukan 100 ide dari satu produk yang sukses di pasaran. Kalau 3M itu hanya perlu 10
ide untuk menghasilkan satu produk yang sukses di pasaran. Jadi kesimpulannya apa? We need a lot of idea ya. Kita membutuhkan banyak ide ya. Nah, ratusan ide ya untuk mendapatkan satu saja ide yang nanti sukses di pasaran. Itu ya pengantarnya, ada di buku halaman 44 ya, Human Source of Idea. Oke, lanjut ya. Bagaimana memperoleh ide ya? Source of idea, dari mana sumber ide? Nah, ada banyak sumber ide ya. Kalau perusahaan menetapkan ingin membuat suatu produk, perusahaan pasti membentuk product development team ya, membuat tim produk ya. Nah, jadi ide bisa dari anggota tim produk tersebut ya. Nah, kemudian di minggu lalu waktu wawancara sudah disampaikan bahwa lead user atau potensial customer itu adalah orang yang punya pengalaman menggunakan produk yang sudah ada, jadi tahu kelemahan dan kelebihannya, jadi bisa memberi saran ya, memberikan saran ide ya, ide. Nah, yang berikutnya adalah di zaman ini tentu saja ide bisa dicari di literatur, di paten, ya, di internet dan sebagainya. Nah, masih ada lagi seandainya belum lengkap, kita bisa mengundang ya, idenya kok masih ya, ketika timnya juga punya ide serasa belum baik, bisa diundang ya, produk expert ya, ahlinya produk tersebut, atau konsultan juga bisa ya, konsultan, atau apalagi inventor, private inventor ya, penemu. Mbok tanya Pak Profesor gitu ya, ini kan ceritanya begitu. Nah, kalau yang ditulis di buku Kassler ya, di buku Kassler itu profesor itu memang ahli, dia pandai ya. Tetapi tidak semua profesor itu siap dengan ide-ide baru. Di sini di baris terakhir disampaikan ya. However ya. Ini poor innovator. Jadi seorang profesor itu memang kritis beliau itu ya. Orang-orang yang kritis dengan ilmu yang dikuasainya. Namun demikian di bidang inovasi itu belum tentu. Di sini tertulis poor innovator. Ya, ini saya ambil dari buku Kassler ya, bukan mengarang sendiri. Nanti dimarahi saya sama Pak Profesor. Yang tertulis di buku Kassler halaman 45 seperti ini ya. Profesor adalah intelektual ya, ya. Kemudian profesor juga lebih tertarik pada trust ya, education, tertarik di bidang pendidikan. Jadi memang tidak selalu profesor itu adalah good inovator ya. Di buku Kassler dinyatakan but poor innovator. Gitu ya. Lanjut ya. Bagaimana menggalang ide, mengumpulkan ide? Ya dibuat brainstorming. Mengumpulkan ide dibuat dilaksanakan brainstorming, dibuat sesi, diagendakan ya. Mirip-mirip rapat ya. Nah,
brainstorming atau curah gagasan. Ya. Jadi nanti product development team bisa membuat suatu acara ya, acara yang mendatangkan unsur-unsur yang ada di bagian ini tadi. Siapa saja yang diundang? Ya, product development team pasti harus ada di dalam undangan ya. Potensial customer bisa diundang, product expert bisa diundang, konsultan bisa diundang, private inventor bisa diundang ya. Nah, kemudian bagaimana? Nah, ini all group discuss the same topic. Topiknya ditentukan dulu sebelum undangan disampaikan ya. Sehingga topiknya satu, all group discuss the same topic. Jangan membahas ngalor ngidul gitu ya. Nah, topiknya ditentukan. Dan ini nanti dinotulenkan ya, dicatat semuanya. Berikutnya adalah selama diskusi, selama curah gagasan, generate idea freely. Kemukakan pendapat, kemukakan ide secara bebas ya, tidak usah takut-takut gitu ya. Ketika di dalam tim juga ada pemilik perusahaan, maka abaikan dulu. Pemilik perusahaan ya silahkan membuat ide, tapi yang lain jangan takut, maka ignore ownership ya. Oke, nah yang ini encourage eccentricity. Ide itu kan bebas ya, bebas. Aneh ya ndak apa-apa. Eksentris itu kan ide-ide yang belum umum ya. Dicatat saja semuanya ya. Ide bisa dicatat, yang aneh-aneh didengarkan aja dulu, ndak usah dikomplain ya. Karena ide yang aneh-aneh itu bisa saja pada masa kini itu belum bisa direalisasikan. Mungkin baru bisa terrealisasi 50 tahun ke depan. Begitu. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, kalau nggak ada, ini ada problem solving style ya. Problem solving style. Nah, ketika sedang berdiskusi, kan ada tipe-tipenya ya. Ada tipe adaptor. Adaptor ini maksudnya menganalogikan. Kalau inovator itu memang menciptakan. Penjelasannya ada di sini. Jadi kalau tipenya inovator itu kan penemu yang baru gitu ya. Jadi memang belum ada gitu ya. Secara teori juga mungkin belum ada atau sedikit sekali. Lebih banyak dicobanya. Nah, ini tipe-tipe inovator. Kemudian kalau tipe-tipe adaptor. Adaptor berarti menyesuaikan, mengadaptasi ya atau menganalogi dengan yang telah ada. Nah, kalau begitu adaptor lebih unggul dong, ya tidak selalu ya. Nah, cuma kebanyakan tipenya adalah tipe adaptor. Kalau champion itu nggak ada pola ya. Oke. Jadi seperti itu, bidang kita adalah bidang teknik kimia. Ide itu dari mana? Idenya ya ini tadi. Idenya dari sini tadi secara umum begini. Ya. Jadi di bidang teknik kimia itu ide umum seperti ini. Bisa dari berbagai kalangan ya. Nah, namun ada bidang tertentu yang mencari ide itu sudah terpola. Ya, terpola. Nah, jadi ini yang kalimat pertama itu mereview yang tadi. Secara umum, ya tadi itu mencari ide secara umum seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, secara umum, cara tersebut itu cara yang ada di slide sebelumnya. Namun di bidang farmasi, orang farmasi sudah punya pola. Polanya seperti ini. Ya, ini polanya orang farmasi untuk mendapatkan ide ya. Polanya adalah yang pertama natural product screening,
kemudian random molecular assembly yang kedua, dan kombinatorial chemistry. Mari kita kupas untuk bidang farmasi dalam mencari ide. Pola pertama adalah natural product screening. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mendapatkan senyawa kimia dari natural, dari bahan alam. Ya, ini polanya orang farmasi. Nah, natural product screening sendiri ini ada beberapa tipe ya. Nah, yang pertama adalah mendapatkan senyawa kimia hanya dengan mengisolasi, mengambil aja ya, mengekstraksi dari natural product. Nah, ini contohnya ada di slide berikutnya. Contohnya di daun remujung, mahasiswa yang orang Jawa ini namanya daun remujung, nggak tahu kalau bukan orang Jawa namanya daun apa. Daun remujung itu setelah dipelajari senyawa kimia yang terkandung dalam daun remujung sudah diidentifikasi ya. Jadi sudah diketahui rumus kimianya, memiliki komponen yang efektif menyembuhkan sakit ginjal. Nah, komponen inilah yang kemudian diisolasi. Ya. Diisolasi ya. Kemudian dibuat bentuk kapsul misalnya ya, dijual. Nah, yang ada di pasaran itu mereknya Calpusol. Kapsul. Sekarang sudah ada yang bentuknya larutan ya. Saya sudah pernah ke apotek ya, ada larutan mereknya lupa. Ya. Larutan hasil ekstraksi ya. Ya, hasil ekstraksi dilarutkan ya. Nah, komponen efektif ini sangat berhasil ya menyembuhkan sakit ginjal gitu ya. Nah, jadi tidak membuat sama sekali, hanya mengisolasi. Contoh lain adalah pada teh itu terdapat komponen kimia yang namanya tein ya. Tein, nanti silahkan dicari rumus strukturnya di literatur ya. Tein ini bermanfaat untuk menaikkan tekanan darah. Lah ya mbok minum teh saja toh Bu gitu kan ya. Mesti jawabnya dari situ begitu. Ya enggak, Mbak Mas Hafid? Mas Hafid masih ngikuti kuliah enggak? Hafid Muhammad siapa itu 142? Oh, enggak ada. Siapa yang kira-kira masih mengikuti? Nanda Junia itu yang mana ya? Tampakkan wajahmu. Enggak ada. Ada, Ibu. Hah? Ada, mana wajahmu? Satria. Mana Satria? Ibu pengen lihat wajahnya. Mana Satria? Satria. Nah, punya pendapat enggak? Mau naikkan tekanan darah yang ngombe teh aja, minum teh aja yang banyak. Ya bisa, minum teh itu menaikkan tekanan darah, tapi kan lama. Kalau pengen cepet maksudnya. Kalau pengen cepet maka teinnya diisolasi, diekstrak ya. Sehingga nanti punya kadar yang besar. Seperti kalian pernah belajar mengekstrak, mengisolasi apa? Minyak cengkeh dari daun cengkeh. Dari berapa gram Anda bekerja? 300 gram ya, mendapatkan berapa mili? Ada yang dapat 3 mili, saya lihat kalau di lab itu. Ada yang dapat 5 mili gitu ya. Nah, itu nanti bisa
Seperti itu ya kalau isolasi itu ya. Nah, yang pola kedua apa tadi? Senyawa dasarnya dari natural product baru dimodifikasi ya. Jadi tidak membuat dari nol gitu ya. Senyawa dasarnya dari natural product. Nah, contohnya adalah kurkumin. Kurkumin itu adalah zat anti-inflamasi, anti peradangan. Kurkumin diperoleh dari namanya kurkuma. Kurkuma itu apa, Mbak? Siapa yang tahu? Kurkuma pernah lihat? Kunyit, Bu. Kunyit, Bu, kunyit. Kurkuma bukan kunyit. Halo, Temulawak, Bu. temulawak ya. Sama-sama kuningnya tapi beda ya. Kalau kunyit itu lebih kecil, kalau temulawak itu lebih besar bentuknya. Nah, kurkumin ini bisa diisolasi ya, kemudian dimodifikasi strukturnya, ya, bisa direaksikan dengan suatu gugus dengan tujuan khasiatnya menjadi lebih manjur. Ini sudah dilaksanakan oleh farmasi UGM ya, cuma saya belum dapat ininya, belum dapat dimodifikasinya di mana, pastinya rahasia begitu kan ya. Nah, seperti itu. Itu namanya senyawa dasar dari natural product. Lalu dimodifikasi. Yang ketiga, meniru. Meniru senyawa yang ada pada natural product. Nah, ini contohnya bukan obat ya, yang ini. Nah, banyak sekali obat-obatan yang meniru pada natural product. Mari kita lihat contoh parfum saja deh ya. Parfum sintesis. Ya. Nah, kita mengenal salah satu bunga yang terkenal di Indonesia itu bunga melati, itu hanya mengandung 0,01% minyak. Jadi kalau kita punya 1 ton, minyaknya berapa, Mbak? Mbak Mega? 1 ton itu sama dengan berapa? 1000 kilogram. Ini kalau diambil minyaknya dapat berapa, Mbak Mega? Tolong dihitung. Atau yang lain sudah ngitung? 10 kilogram. Berapa? 10 kilo, Bu. 10 kilo. 10 kilo. Mosok 0,01% 100 gram. dikalikan 0,1 1000. kilo, Bu. Hah? 100 gram. 0,1 kilo. Berapa? 100 gram, Bu. Berapa kilogram? 0,1 kilogram, Bu. 100 gram. 0,1 kilogram. Ya, 100 gram. Ya kan? Cuma dapat 100 gram. Kalau rohnya 1 ini dikira-kira aja ya, rohnya itu 0,8 sampai 1,2 ya. Kalau saya ambil 1 aja, kalau rohnya sama dengan 1 berarti volumenya 100 mili itu ya. 1 ton itu banyak loh ya. Banyak enggak? 1000 kilo. Itu kalau diambil minyaknya hanya ketemu 100 mili. Kalau 1000 kilo bunga melati harganya kira-kira berapa, Mas? Nanti bisa di googling ya. Bunga melati 1 kilo berapa? Nah, kira-kira kan minyak bunga melati harganya sangat mahal, bukan? Ya enggak? Minyak bunga melati asli loh ya. Mahal sekali. Lah kok parfum bunga melati murah, Bu? Murah karena itu bukan asli dari bunga melati. Itu sintesis. Ya. Jadi nanti akan dicari minyak bunga melati itu mengandung senyawa apa. Ya.
senyawa utama yang menyebabkan minyak berbau seperti bunga melati itu. Strukturnya dipelajari. Ya. Jadi komponen yang ada dalam bahan alam itu diisolasi. Ya. Jadi sebelum sintesis, komponen kimia dalam bahan alam diisolasi, dianalisis strukturnya, sehingga nanti ketemu rumus molekul dan rumus strukturnya. Barulah ditiru, ya, dibuat di tabung reaksi atau di reaktor. Dengan cara demikian harganya menjadi lebih murah. Ya, kalau ada parfum sebotol cuma 200.000, tidak mungkin pakai aslinya. Karena aslinya itu mahal sekali. Kalau diisolasi, yaitu hitungannya tadi 1 ton cuma dapat 100 mili, ya. Nah, berarti 100 mili. Berarti sekilogram dapat berapa, Mbak? 1000 kilo dapatnya 0,1 kilo. Berarti masih dibagi 1000 toh? Nah, itu sedikit sekali. Contoh yang lain adalah esen buah, ya. Kalau Anda membeli jus dengan harga 1 botol 10.000 yang katanya jeruk asli, kira-kira bener enggak itu, Mbak? Mbak Kadek. Tunjukkan wajahmu, Mbak Kadek Desti. Bentar, Kadek Bu. Chelsea, ya. Mana tahu Mbak Kadek itu yang mana? Itu kan fotomu yang kelihatan, wajahmu deh. Ya. Kira-kira asli tidak? Tidak, Bu. Tidak, meskipun katanya ada bulir-bulirnya, ya memang bulir-bulirnya ada asli kalau itu benar. Tapi apakah seluruh cairan di dalam botol tersebut asli 100% semuanya dari jeruk yang diperes? Kan tidak mungkin, ya. Silahkan nanti dicari kalau sekilo jeruk itu diperes jadi berapa mili. Terus kira-kira harganya berapa, bandingkan dengan 1 botol, ya. Nah, jadi biasanya dibuat buatan yang namanya esen, ya, di dunia sehari-hari. Senyawa apa yang menyebabkan rasanya seperti buah jeruk itu semua sudah ditemukan. Jeruk mau nanas dan sebagainya semua sudah ada tiruannya. Begitu, ada pertanyaan? Natural Product Screening. Ya, itu di bidang farmasi. Nah, itu pola pertamanya dulu. Nah, tentunya masih ada cara lain, ya, polanya, ya. Nah, polanya kalau yang kedua, ketiga ini sebenarnya sama dengan kita, sama dengan orang-orang, nggak cuma kita, ya, pada umumnya. Ini prosedur umum. Ini umum. Kalau ini tadi khusus. Hanya orang farmasi, ya. Nah, yang random molecular assembly itu seperti apa toh, Bu? Ini saya terjemahkan bebas saja, ya. Random molecular assembly itu ya cara coba-coba. Tidak ada polanya. Kalau orang teknik kimia, ya, biasa belajar reaksi kimia, ya. Reaksi kimia dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi. Nanti kita bisa mencoba beberapa konsentrasi, cuma tak berpola, ya. Jadi tak berpola. Tak berpola, ya. Nah, jadi random aja, mau dinaikkan berapa, ya namanya juga coba-coba. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah, pola yang ketiga adalah percobaan, tapi dilakukan secara sistematis. Ya. Percobaan yang sangat sistematis, namanya combinatorial chemistry. Di PPT ini saya berikan contoh, kalau variabel suhunya
dibuat 3 level, T1, T2, dan T3. Konsentrasinya juga dibuat 3 level, C1, C2, C3. Maka kombinasinya ya, ini T1 sama C1. Ini T1 sama C2. Yang ini T1 sama C3. Dan seterusnya ya. Kalau kita ringkas, ini levelnya ada 3, variabelnya ada 2, total percobaannya 3 ya. Pangkat 2, level pangkat variabel 9. Jadi percobaannya banyak ya. Nah, itu kan baru 2 variabel. Bagaimana kalau variabelnya 5? Nanti jadi banyak sekali ya. Nah, ini jadi kelebihan dan kekurangannya dari random molecular assembly dan kombinatorial chemistry. Kalau kombinatorial chemistry percobaannya banyak. Bayangkan kalau jumlah variabelnya 10 ya, tadi levelnya 3, 3 pangkat 10 itu berapa, Mbak? Siapa bisa? 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9. 81 kali 81 kali 9. Silahkan, banyak banget percobaannya ini ya. Nah, jadi membutuhkan waktu yang lama, biayanya besar. Cuma ya kelebihannya sistematis ya. Nah, yang random tadi kan tidak berpola ya, percobaannya lebih sedikit. Nah, kalau orang teknik kimia ya umumnya pakai random molecular assembly dan kombinatorial chemistry. Yang natural product screening itu tidak ada polanya di teknik kimia ya. Nah, seperti itu. Untuk mencontohkan yang kombinatorial chemistry, mari kita lihat contoh berikut. Ya, silahkan dibaca dulu sebentar ya, biar mahasiswa juga ikut membaca ya. Silahkan dibaca. Fuel cell katalis dulu. Ibu memberi kesempatan kalian membaca beberapa slide ini ya. Jangan Ibu Tok yang ngomong ya. Ini 3 slide ini silahkan dibaca dulu, nanti saya jelaskan. Oke, saya kasih waktu 3 menit.
Oke, baiklah. Mari kita lihat, meskipun kombinatorial chemistry itu percobaannya banyak, namun ada yang cocok ya. Ada percobaan-percobaan atau eksperimen-eksperimen tertentu yang memang membutuhkan percobaan yang banyak, harus dicoba semuanya gitu ya. Oke, ini adalah contohnya, membuat katalis baru. Nah, di sini adalah untuk dipasang pada fuel cell. Fuel cell itu seperti apa? Ada yang ambil mata kuliah fuel cell? Halo? Pada tidur semua? Ya, ini memang jam tidur siang ya. Halo? Ini yang kuliah kok kalau ditanya diem aja semua ya? Ada orangnya enggak ini? Rizky Amanda dan enggak? Ada, Bu. Mana wajahmu Mbak Rizky? Oh Mas ya? Ini pinjem. Rizky Amanda cowok apa cewek? Cowok, Bu. Oh cowok, maaf ya. Rizky Amanda itu bisa cowok, bisa cewek kok ya. Tapi ada putranya kok ya, harusnya putri ya, cewek ya. Oke, belakangnya nggak baca. Jadi full cell katalis, full cell itu seperti ini. Ini saya lihat ambil dari Google. Yang kebetulan ini bahan bakarnya adalah metanol ya. Oke. Jadi metanol akan dimasukkan ke anoda. Di anoda ini reaksinya. Ya. Menghasilkan H+. Ya. H+ ya. Oke. H+-nya ini kemudian akan dikirim ke katoda melewati membran. Ya. H+-nya di katoda disuruh bereaksi dengan oksigen. Ya. Seperti ini reaksinya. Nah, air ini maksudnya udara ya. Ya. Nah, reaksi antara H+ dengan apa? O2 itu menghasilkan energi. Nah, ini makanya disebut fuel cell katalis, fuel cell ya, fuel cell. Jadi sel untuk menghasilkan energi yang sedang banyak diteliti ya, pengennya dipasang di mobil ya, tidak lagi apa? Memakai bensin, pengennya pakai ini ya. Nah, sudah jadi apa belum? Ini musuhnya adalah penghasil bensin ya. Seandainya mobil memakai fuel cell semua, nanti pengusaha minyak gulung tikar semua, mana terima ya. Pengusaha minyak dunia ya komplain berat ini ya. Ya. Nah, tapi pada percobaan ini ya, yang akan diterangkan di kasus ini adalah katalisnya ya. Katalis untuk merubah metanol menjadi H+ ya. Nah, biasanya hanya campuran PT sama RU ya. Nah, cuma efisiensinya masih rendah. Maka perusahaan Milhau tadi pengen memodifikasi atau membuat katalis yang lebih baik dari yang sudah ada. Ya. Jadi masalahnya adalah semakin banyak H+ dihasilkan, maka katalisnya itu semakin bagus. Hanya sampai di sini ya percobaannya. Jadi nanti katalisnya tidak akan dicoba pada fuel cell-nya. Ya. Nah, kalau Bu Profesor Mahreni itu dulu membuat membrannya ini. Membran ini dibuat untuk melewatkan H+ saja yang disuruh ke katoda, tidak boleh yang lain ya. Ya. Membran ini berfungsi memindahkan H+ hasil reaksi di anoda menuju ke katoda. Beliau mempelajari fuel cell dan beliau mempelajari membuat membrannya saja ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, keberhasilan katalis itu nanti ditinjau dari jumlah H+-nya. Nah,
Terus nyobanya di mana? Nah, nyobanya nanti ceritanya, nyobanya adalah dibuat berbagai katalis pada berbagai komposisi. Ada berapa? Kalau menurut percobaan ini ada 645 buah percobaan, ya. Nah, ini yang 5 itu dibuat murni. Memang sengaja ini ya, PT sendiri, RU sendiri, gitu ya. Katalisnya tidak dicampur-campur, ya. Osmium. Jadi ini katalisnya diperbaiki dengan menambahkan aditif osmium, iridium, dan rhodium. Nah, iridium dan rhodium. Ini cuma murni. Kemudian dicoba lagi kombinasinya 2 elemen saja. Ada 80 variasi katalisnya. Dibuat kombinasi 3 macam logam. Ada 280. Dibuat 4 macam itu 280. Tidak ada yang dibuat 5 komponen ya. Nah, ini. Semuanya dibuat ini ya. Nah, kemudian diuji coba. Menguji cobanya tidak pada fuel cell tadi lah ya, mahal banget nanti ya. Menguji cobanya cukup si katalis ya, butiran katalis dimasukkan ke dalam metanol. Maka katalis akan bereaksi ya dengan bantuan katalis ya. Ya, metanol akan bereaksi menghasilkan H+. Nah, H+-nya taunya terbentuk banyak atau tidak gimana? Nah, ngujinya gimana? Ngujinya pakai ini. Ya. Ke dalam larutan ini diberi senyawa yang punya sifat fluoresen. Akan menghasilkan pendar sinar. Kalau H+-nya banyak, sinarnya makin terang ya. Nah, jadi nanti akan diuji dan diukur sinar yang dihasilkan, pendarnya. Kalau yang menghasilkan pendar paling terang, itu artinya H+-nya paling banyak. Itu artinya katalisnya paling efektif. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo. Jadi nanti akan ada 645 katalis dibuat. Akan ada 645 beker gelas yang berisi metanol ya. Dicoba semua, Bu. Iya, memang dicoba semua. Karena dalam rangka mencari katalis yang paling efektif ya. Nah, jadi tidak apa-apa, kombinatorial chemistry banyak sekali Bu lah ya. Kalau yang dicoba adalah ilmu bahan, katalis itu kan ilmu bahan, maka ya mau nggak mau harus dicoba semua komposisinya. Nah, ini hasilnya ada 2. Best resultnya katanya ini ada 2 komposisi katalis yang bagus. Ini persentasenya ada di dalam kurungnya ya, PT-nya 44%, RH-nya 41, osmium 10, dan iridium 5%. Ya. Nah, komposisi kedua yang bagus, PT-nya 62, RH-nya 25, osmiumnya 13%. Nah, ada pertanyaan tentang ini? Tentang kombinatorial chemistry ini tadi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan, tentang yang lain-lain silahkan dibaca sendiri ya. Ini saya ambil dari Google aja tentang fuel cell katalis. Silahkan dibaca, ini adalah beberapa contoh yang saya carikan. Mahasiswa juga silahkan mencari sendiri ya. Nah, jadi nanti akan seperti ini ya, kalau sudah di packing ya, fuel cell-nya. Nah, sampai sekarang belum ditaruh di mobil ya. Ya, yang sudah dilaksanakan adalah dengan baterai ya, baterai. Tapi yang fuel cell ini sampai sekarang belum ya. Kalau fuel cell ini dilaksanakan kan udah ada
Tidak banyak polusi maksudnya ya. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan dengan materi berikutnya? Oke, baiklah. Tadi di awal kuliah sudah saya sampaikan ide itu banyak ya. Ide yang ditelurkan dari brainstorming tadi jumlahnya ratusan. Nah, nanti milihnya gimana? Kan yang mau dibuat produk satu, bukan? Satu atau dua deh, enggak apa-apa dua. Nah, maka ide itu harus disorting, diringkes. Kemudian nanti pola berikutnya adalah di screening. Jadi nanti akan ada sorting, ada screening. Kita akan belajar sorting dulu. Tugas minggu depan adalah screening ya. Tugas minggu ini masih need ya, karena minggu lalu nggak selesai, tugasnya belum saya sampaikan minggu lalu. Oke, sorting idea ya akan meringkas dari 100 misalnya menjadi 20 atau 20 menjadi 5. Pada tahap ini belum ada metode khusus ya. Sorting dilakukan secara kualitatif saja. Ya. Jadi sorting dilakukan secara kualitatif. Nanti akan kita berikan contoh. Minggu depan kita akan lanjutkan dengan screeningnya ya. Jadi hari ini baru sorting dulu ya. Oke, kita ambil contoh dulu ini. Ini ide ya. Ada di buku Kasler ini ya. Bagaimana ide untuk mengurangi polusi akibat pemakaian deterjen cuci. Ya. Silahkan dilihat dibaca di buku Kasler halaman 60 ya. Ini hasil, ini ceritanya ya. Ini ceritanya, tabel ini adalah hasil brainstorming ya. Hasil dari mewawancarai customer juga. Semua ditulis di sini. Ya, ada 50 ide. Mari kita baca satu persatu. Ya, nggak usah satu persatu. Paling tidak, idenya apa toh? Idea for new laundry detergent causing less pollution ya. Yang pertama adalah untuk mengurangi polusi itu adalah mencuci tanpa sabun. Mungkin nggak Mbak? Mbak Rizky Amanda. Mas Rizky Amanda, maaf dari tadi keliru. Mencuci tanpa sabun bisa Mas? Nggak bisa Bu, nggak ngilangin noda. Ya, tapi itu ada mencuci tanpa sabun. Kemudian yang nomor 2, throw the cloth away. Artinya apa? Mbak Kadek Chelsea. Mbak Kadek, Ibu panggil loh ini. Tadi Bu, Lah ya, throw the cloth away artinya apa Mbak? Perlihatkan wajahmu. Semua mahasiswa akan saya tanya ini. Kadek, sebentar Bu, sinyalnya kurang bagus Bu. aduh mahasiswa. Semuanya punya gadget bagus-bagus kok. Halo, Mas Hidayat Nur Wahid. Throw the cloth away apa artinya? Apa? Throw the cloth away apa? Ini nomor 2. Hah? Throw Itu the loh. cloth away. Ide kedua untuk mengurangi polusi akibat mencuci baju. Idenya adalah throw the cloth away. Artinya apa? Di ini Bu, bajunya Prinsipnya dibuang. diapakan? Ayo yang lain. Kadek saya panggil 3 kali loh, kamu belum jawab. Maksudnya mungkin bajunya sekali pakai gitu Bu, dibuang. Ya, sekali pakai buang ini ya. Nah, ide yang lain banyak ini ya. Use the less soap and less water. Ya pakai
sabunnya sedikit, airnya dikit gitu ya. Nah, nomor 5 ini yang usul adalah ahli mikrobiologi tambahkan enzim pada deterjen. Biar enzim ikut mencuci. 5, 6, 7 ya. Add dead cell, sel yang mati. Add live cell, sel yang hidup. Nah, ahli-ahli mikrobiologi usul itu ya. Kalau mahasiswa teknik kimia pasti usulnya nomor 11 itu. Halo, Mbak Mas Satria, tampakkan wajahmu. Nah, ini mahasiswa teknik kimia banget ini. Ya biar nggak polusi ya di recycle. Kira-kira apakah mungkin gitu ya? Ayo, silahkan berpendapat. Itu kalau kamu nyuci pakai sabun, dikucek-kucek seember, sisanya di recycle. Maksud dari usulan ini. Jadi tidak dibuang biar tidak memperbanyak polusi. Nah, kan teknik kimia banget ini. Nah, nomor 15 itu mikrobiologi lagi. Grow microbe on dirty cloth. Tumbuhkan mikroba pada baju kotor. Ya, usulnya kan aneh-aneh ini ya. Mosok bajunya direndam dengan mikroba lah, ya menakutkan bukan? Tapi ya enggak apa-apa, aneh-aneh ya dicatat saja. Nah, ini ahli teknik kimia lagi ini. Bajunya direbus pakai N2. Gimana caranya, Mas, Mbak? Ini usulan ahli-ahli kimia, teknik kimia loh ini, ahli mikrobiologi juga. Kita bisa banyak belajar dengan teknik produk ini. Ya. Nah, terus apalagi ini? Nah, nomor 24 ahli kimia ini yang usul. Wash with base. Mencucinya pakai basa, pakai NaOH misalnya ya. Yang akan mengkonversi asam menjadi sabun. Jadi ini mencuci malah menghasilkan sabun ya pada usul nomor 24. Nomor 23 usul yang aneh. Menghilangi bau tanpa menghilangi pengotor. Waduh, piye kuwi berarti bajunya tetap kotor, cuma tidak bau gitu. Mau nggak mahasiswa dengan usul ini? Halo. Tidak, Bu, Tidak, Bu. Nah, tapi ini usul ya wis ben wae namanya juga ide ya. Nah, mari kita lihat ide-ide yang lain. Nomor 30. Menggunakan CO2 superkritik. Superkritik itu yang gimana? Nah, pakai dry clean ini ya. Nomor 42, gunakan gelombang bertekanan. Waduh, seperti apa itu? Nah, dan lain-lain ini ya, masih banyak. Ya. Nomor 40, pakai ultrasonik. Nah, jadi semua ide ini ditampung ya. Aneh-aneh yo, ya enggak apa-apa. Nah, dari sekian ide ini kemudian akan di-screening. Ya. Untuk men-screening, ya ini contoh ya. Kita kelompok-kelompokkan ya. Nah, ini berdasarkan Romawi ini ya. Ada. Nah, kalau Romawi 1 ini tentang sabunnya ya. Yang Romawi 2 tentang mesin cucinya atau metode mencucinya ya. Yang nomor Romawi 3 tentang dry clean ya. Yang keempat new direction. New direction itu artinya apa, Mbak Fitrah? Mana wajahmu Mbak Fitrah Aziza? New direction artinya apa Mbak Fitrah? Itu, Bu. Hah? Gerakan baru. Baru apanya?
prosesnya. Kalau penyanyi itu apa? Direction apa itu namanya? On Direction, Bu. Ya, ya. Jadi kalau new direction kira-kira terobosan-terobosan baru ya. Oke. Nah, masing-masing dari 50 tadi dimasukkan ya. New soap. New soap tadi bisa ditinjau secara kimianya ya. Tadi kan ada mencuci dengan basah ya. Mencuci pakai ditambahi apa tadi mikroba gitu ya. Nah, dan sebagainya. Kemudian yang ini satu Romawi karena banyak usulannya dikelompokkan lagi A besar dan B besar tentang recycle ya. Nah, kalau yang Romawi 2 itu tentang eh, metode mencuci ya. Ada yang tadi disuruh pakai gelombang mikro, ada gelombang ultrasonik ya, ada yang dimasak ya, cooking tuh ya, bajunya dimasak, dibekukan, pakai sinar gitu ya. Romawi 3 tentang dry cleaning. Nah, dari masing-masing Romawi ini nanti dipilih satu atau dua. Kan nanti sudah mensorting artinya. Dari 50 mungkin nanti tinggal 10 mungkin ya dari sekian itu. Kira-kira seperti itu bisa dimengerti? Itu namanya screening. Jadi masih secara kualitatif saja ya. Belum belum ada penilaian lebih lanjut. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Belum, Bu. Belum. Nanti mahasiswa bisa melihat contoh lagi ya di bukunya Klasler. Contoh kedua ini juga banyak ini ya. Silahkan kalau yang kedua ini tentang tinta. Ideofonulitografi tinta printer ini ya. Tinta printer atau tinta untuk fotokopi gitu ya. Itu membutuhkan solvent yang menyebabkan polusi juga. Solvent emission itu solventnya menyebabkan polusi. Ya, silahkan nanti dibaca. Nah, di pertemuan mendatang kita akan belajar tentang tahap berikutnya, yaitu apa? Strategi screening idea ya. Nah, kita mulai dengan ininya dulu. Strateginya gimana? Contoh-contohnya kita berikan di pertemuan mendatang. Jadi kalau tadi kan hanya dibuat diringkas ya, dikelompok-kelompokkan, kemudian masing-masing kelompok akan dipilih satu. Nah, berikutnya namanya screening. Melakukan screening itu sudah harus dengan penilaian. Ya. Terus ide itu yang dinilai apanya? Nah, ide kan banyak sekali toh tadi 50 ide. Nah, dinilai apanya? Dinilai pertama apakah idenya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ide boleh aja aneh-aneh. Ide boleh saja nyentrik boleh gitu ya. Tetapi kemudian ide ini akan di-screening. Ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak secara keilmuan. Nanti ada penilaiannya itu ya. Nah, aneh, tapi kalau masih bisa dipertanggungjawabkan, tidak apa-apa, nanti ada penilaiannya dan ada nilainya nanti ya. Nanti kita akan beri nilai ya nanti. Nah, kemudian penilaian berikutnya engineering easy. Nah, jadi setelah lolos di yang pertama, oh
Masuk akal kok, meskipun aneh itu masuk akal ya. Engineering isi, apakah bisa dibuat? Idenya boleh saja bagus gitu ya, tapi bidang tekniknya, bidang engineeringnya, kemudian perlu memberikan penilaiannya. Bisa dibuat tidak? Already used in manufacturing apa tidak? Nah, nanti ada penilaiannya. Ya. Nah, lanjut ya. Kemudian harus dinilai juga resikonya. Resiko apa? Resiko laku dan tidak laku. Ini. Laku tidak kalau dibuat. Gitu ya. Nanti ada penilaiannya. Nah, kemudian harganya itu selalu wong namanya mau buat produk, meskipun dikatakan produk spesial itu harganya mahal pun dibeli, tapi ya semahal apa yang masih customernya itu bisa membeli gitu ya. Karena tetap harus bersaing dengan perusahaan yang lain. Kemudian safety. Nah, produk itu kalau dibuat safety-nya gimana? Jadi ibarat sepeda motor dengan mobil. Sepeda motor itu dinilai safety-nya seberapa. Kalau dipakai, itu berapa persen kemungkinan orang mengalami kecelakaan. Itu ada penilaiannya dan ada metodenya ya Mas. Untuk setiap produk ya. Kalau mobil itu kemungkinan terjadi kecelakaan lebih besar apa lebih kecil dibandingkan sepeda motor? Halo mahasiswa semua. Soraya? Mbak Soraya ada? Ada, Bu. Kalau mobil dibandingkan motor itu kemungkinan terjadi kecelakaannya lebih besar mana? Lebih besar mobil atau lebih besar motor? Kalau menurut saya untuk kemungkinannya tetap sama ya, Bu. Paling perbedaannya di tingkat keparahan kecelakaannya. Apa? Ngomongnya alon-alon. Kalau menurut saya, benar Bu, maaf Bu. Ya, kemungkinan terjadi kecelakaannya besar motor atau mobil? Kalau menurut saya kemungkinannya tetap sama Bu. Oh, sama. Cuman keparahannya yang beda. Oh, Parahan tingkat keparahan berdampak pada berarti. pengemudinya yang beda. Oh, gitu. Coba pendapat yang lain. Tiara. Tiara yang mana ya? Tiara Putri Nuraini. Hadir Nah, Ibu. kalau orang naik mobil dengan orang naik motor, kira-kira jatuhnya lebih mungkin yang mana? Kalau menurut saya motor Ibu, karena dia kan langsung jatuh ke ini kan Bu, apa namanya aspal atau langsung ke permukaan gitu Bu. Oke, jadi kalau dikaitkan dengan kecelakaan jatuh, maka motor lebih besar ya kemungkinan terjadi kecelakaan ya. Oke. Iya Ibu. Tapi Mbak yang pertama tadi menyoroti kepada efeknya. Kalau terjadi kecelakaan, ya, efeknya lebih besar yang mana? Lebih besar kecelakaan mobil atau motor? Motor Bu. Nah, ya nanti ada penilaiannya ya, karena mobil itu kecelakaan itu serius ya. Ya. Itu nanti ada penilaiannya gitu ya. Kemudian terhadap lingkungannya ya, nanti harus dinilai low environment impact dan sekarang di zaman abad 21 ini wajib ya. Apa dampaknya terhadap lingkungan? Nah, masing-masing ini nanti akan dibuat scoring, diberi skor. Kemudian dibuat weighting factor. Weighting factor itu adalah faktor bobot. Ya, nanti dalam bentuk persen ya. Nah, faktor bobot.
Nah, nanti kemudian dibuat ranking, ya. Siapa yang terpilih dan siapa yang tidak terpilih. Nanti ini akan belajar membuat ranking ini di pertemuan mendatang ya. Nanti enggak, kalau di sini nanti waktunya enggak cukup ya. Nanti nanggung saya harus mengulang lagi. Ya. Waktunya masih 10, ini 40. Nanti kan kuliahnya sampai 50 ya. Jadi ini minggu depan saya jelaskan. Kalau saya jelaskan sekarang itu nanggung ya. Tentang screening IDU. Ya.